Halo, perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Pajajaran. Saat ini, kami sedang melakukan kegiatan kuliah kerja nyata, atau lebih sering disebut KKN. Kami beranggotakan 10 orang dari berbagai jurusan, dan dibimbing oleh dosen pembimbing lapangan kami, yaitu Ibu Dr. Siti Nurhasana, STP MSI. Tema dari KKN kami adalah pengemasan produk olahan daging. Pada KKN ini, kami diberikan pembekalan terlebih dahulu mengenai KKN yang akan kami lakukan dan berbagai hal yang perlu kami persiapkan, mulai dari pembuatan materi, media yang akan digunakan untuk penyampaian materi, serta kegiatan webinar yang akan dilaksanakan. Kegiatan KKN ini berlangsung dari 10 Juli hingga 11 Agustus 2021. Masyarakat atau desa yang kami tuju berasal dari Majelis Taklim Umuwatul Movement yang berada di Gereja Jatinangor 2, Kabupaten Sumedang. Tujuan dari KKN ini nantinya memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai cara pengemasan produk olahan daging secara efektif. Di pembahasan selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai cara pengemasan olahan daging secara efektif. Berikut penjelasannya. Pengemasan dan kemasan daging. Pastinya banyak dari kita yang mengonsumsi daging, baik itu daging sapi, domba, ataupun ayam. Untuk mendapatkan daging tersebut, biasanya kita dapat membelinya di pasar swalayan, pasar tradisional, dan juga dari kegiatan kurban Idul Adha. Namun, ketika kita ingin menyimpan daging tersebut untuk di kemudian hari, apakah kemasan yang digunakan untuk daging tersebut sudah baik atau tidak? Pengemasan sendiri merupakan suatu cara yang digunakan untuk melindungi maupun mengawetkan produk pangan maupun non-pangan dengan berbagai jenis bahan yang digunakan. Sedangkan kemasan merupakan bahan yang dibentuk sedemikian rupa yang dijadikan sebagai wadah maupun tempat dalam mengemas beberapa produk yang biasanya dilengkapi juga dengan label serta keterangan dari produk yang akan dikemas. Kemasan digunakan sebagai penunjang dalam distribusi produk dan juga difokuskan agar produk yang akan didistribusikan tersebut tidak mudah mengalami kerusakan akibat dari pengaruh luar. Terdapat 5 klasifikasi yang perlu diketahui dalam kemasan. Yang pertama, frekuensi. Di antaranya seperti disposable atau kemasan sekali pakai, multi-trip atau kemasan yang dipakai berulang kali, dan semi-disposable atau kemasan yang digunakan untuk kepentingan lain. Kedua, struktur sistem kemas. Di antaranya kemasan primer, kemasan sekunder, dan kemasan tersier. Ketiga, sifat kekakuan bahan kemasan. Terdiri dari kemasan fleksibel, kemasan kaku, dan kemasan semi kaku atau semi fleksibel. Keempat, sifat perlindungan terhadap lingkungan. Terdiri dari kemasan hermetis atau tahan uap dan gas, kemasan tahan cahaya, dan kemasan tahan suhu tinggi. Kelima, tingkat kesiapan pakai. Di antaranya seperti wadah siap pakai dan juga wadah siap rakit atau lipatan. Selain klasifikasi dan beberapa fungsi yang sudah disebutkan sebelumnya, ada fungsi lain dari kemasan di antaranya: pertama, sebagai wadah atau tempat. Kedua, sebagai pelindung suatu produk. Ketiga, sebagai penunjang cara penyimpanan dan transport agar lebih efektif. Keempat, sebagai alat persaingan dalam pemasaran atau promosi. Kelima, sebagai simbolik atau identitas suatu perusahaan pembuat. Dan yang terakhir, keenam, sebagai nilai estetik atau daya tarik calon pembeli. Selanjutnya, kita perlu mengetahui jenis kemasan yang akan digunakan pada produk nantinya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui serta mencegah adanya reaksi yang akan ditimbulkan antara bahan kemasan dan juga produk yang akan dikemas. Berikut adalah contoh bahan kemasan yang baik digunakan dalam mengemas daging segar atau olahan daging lainnya. Pertama, aluminium foil. Bahan tidak berbau dan dapat menghambat pertumbuhan bakteri dari daging karena kedap cahaya dan oksigen. Kedua, PS, polistiren. Kemasan yang memiliki bentuk menyerupai styrofoam dan ada juga yang bersifat kaku yang dilengkapi juga dengan plastik wrap dan dinilai lebih higienis. Ketiga, PVC atau PVDC. Kemasan plastik sekali pakai yang biasanya digunakan pada produk makanan yang beku. Keempat, PE atau polyethylene. Plastik yang dapat dijadikan penghalang terhadap oksigen dan cenderung tidak mempengaruhi rasa atau aroma pangan yang akan dikemas, dan biasanya digunakan juga untuk metode vakum atau laminating. Kelima, LDPE atau LLDPE. Plastik transparan
yang sering digunakan untuk kemasan produk daging dan bahan makanan lainnya yang dapat digunakan sebagai plastik vakum atau laminating. Selanjutnya, ada pula cara mengemas dan menyimpan daging segar yang baik, benar serta efektif untuk dilakukan. Berikut adalah langkah-langkahnya. Selain memperhatikan dari aspek kesehatan, pemilihan kemasan juga perlu diperhatikan sanitasi dan yang terpenting adalah produk aman dari lingkungan luar, baik itu kerusakan fisik, perubahan kadar air, gas, dan juga cahaya. Hindari pencucian pada daging yang akan disimpan. Ini bertujuan agar tidak terjadi freezer burn atau rusaknya daging akibat dari dehidrasi dan oksidasi akibat udara yang mencapai makanan. Kedua, pemotongan dan pembagian daging sesuai dengan takaran yang dilakukan setiap rumah. Ini bertujuan agar daging yang tersimpan lebih awet dengan jumlah dan ukuran yang disesuaikan. Selain itu, mempercepat proses thawing atau pencairan daging dalam kondisi beku nantinya. Ketiga, pilihlah bahan kemasan yang sesuai dengan aspek kesehatan dan juga higienitas yang baik. Pemilihan bahan kemasan sangat perlu dilakukan sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang terpenting, bahan kemasan yang digunakan harus memiliki kategori food grade atau kemasan yang cocok dan baik untuk daging. Keempat, lakukan penyimpanan daging pada temperatur rendah. Terdapat dua jenis penyimpanan, diantaranya refrigerasi dan juga pembekuan. Refrigerasi dilakukan pada suhu minus 4 sampai dengan 0 derajat Celcius, di mana metode ini dilakukan untuk penyimpanan saja, bukan untuk pengawetan, sehingga jangka waktu refrigerasi hanya berkisar beberapa hari saja. Sedangkan metode pembekuan sangat cocok untuk mengawetkan daging dalam waktu yang cukup lama, berkisar antara 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Metode ini dilakukan pada suhu minus 18 derajat Celcius atau bisa lebih rendah lagi. C. Labeling. Label bukan hanya sebagai alat penyampai informasi, namun juga berfungsi sebagai iklan dan branding sebuah produk. Tujuan label adalah memberi informasi tentang isi produk yang diberi label tanpa harus membuka kemasan. Berfungsi sebagai sarana komunikasi produsen kepada konsumen, terutama hal-hal yang tidak diketahui secara fisik. Selain itu, label memberi petunjuk yang tepat pada konsumen hingga diperoleh fungsi produk yang optimum, saran periklanan, dan memberi rasa aman pada konsumen. Ada pula tips membuat label makanan yang menarik dengan menyesuaikan beberapa hal berikut, diantaranya 1. Warna label. 2. Jenis huruf. 3. Ukuran huruf. 4. Nama produk atau perusahaan. 5. Informasi kontak. 6. Bahan label. 7. Grafis atau gambar. 8. Ukuran dan bentuk label. 9. Cetak label makanan. Sedangkan pada PB POM, label pangan juga perlu tercantum beberapa keterangan seperti 1. Nama produk atau nama jenis pangan olahan dan juga nama dagang. 2. Daftar bahan yang digunakan yang meliputi bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong lainnya. Dan apa yang dicantumkan harus dilakukan dengan jujur. 3. Barat bersih atau isi bersih. Biasanya untuk mengetahui jumlah dari olahan pangan dan dapat ditulis dengan beberapa istilah seperti padat ditulis dengan satuan miligram, gram, dan kilogram. Cair ditulis dengan satuan mililiter dan liter. Semi padat ditulis dengan campuran kedua satuan di sebelumnya. 4. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor. 5. Halal bagi yang dipersyaratkan atau ini diwajib dicantumkan terutama di Indonesia. 6. Tanggal dan kode produksi atau biasanya kode produksi dapat dilihat bawah kaleng dan kode produksi dapat dilihat pada tutup botol. 7. Keterangan kadaluarsa. 8. Nomor izin edar. 9. Asal-usul bahan pangan tertentu. Bagaimana? Materi tadi cukup membantu bukan? Kita jadi lebih mengenal cara pengemasan produk olahan daging yang lebih efektif. Semoga materi ini dapat membantu kita semua dan bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih.